Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rosida dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana program komunikasi dengan tema Kampus Sehat Mental, mewujudkan lingkungan kampus yang peduli kesehatan mental mahasiswa. Program ini merupakan bentuk respon terhadap tingginya tekanan psikologis yang dialami mahasiswa serta kebutuhan akan edukasi dan komunikasi yang lebih efektif mengenai kesehatan mental di lingkungan kampus. Melalui proposal ini, saya ingin menunjukkan bagaimana strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk menciptakan perubahan perilaku, meningkatkan literasi, dan membangun budaya kampus yang lebih sehat. Langsung saja pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang program ini berangkat dari realitas bahwa banyak mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik, masalah pribadi, kesepian, hingga kecemasan, tetapi seringkali tidak menyadari gejala atau ragu untuk mencari pertolongan. Rumusan masalah pada program ini menyangkut bagaimana meningkatkan literasi mahasiswa tentang kesehatan mental, bagaimana mengurangi stigma yang membuat mahasiswa enggan berkonsultasi, serta bagaimana menciptakan kanal komunikasi yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademik. Tujuan program ini yaitu mencakup komprehensif, yaitu meningkatkan pengetahuan, membangun keberanian untuk mencari pertolongan, merangsang partisipasi mahasiswa, dan menciptakan lingkungan kampus yang sportif. Manfaatnya pun luas, baik bagi mahasiswa, kampus, maupun masyarakat, karena mahasiswa yang sehat mentalnya akan lebih produktif, kreatif, dan mampu berkontribusi secara positif. Bab 2 yaitu rencana strategi. Pada bab ini menjelaskan strategi program komunikasi melalui analisis situasi menggunakan pendekatan SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan kampus serta peluang dan ancaman terkait isu kesehatan mental. Selanjutnya yaitu menetapkan segmentasi dan targeting. Fokus utamanya adalah mahasiswa yang berusia 18-25 tahun, baik mahasiswa baru maupun tingkat akhir, yang rentan terhadap tekanan akademik. Strategi pesan dirancang agar program ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun empati dan keberanian untuk mencari bantuan. Di sini menggunakan pesan edukatif, persuasif, dan motivasional. Lalu pada strategi media, saya memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk menjangkau mahasiswa dengan konten ringan dan menarik. Selain itu, menyiapkan media secara offline seperti poster, workshop, dan layanan konseling. Semua ini diindikatorkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti BEM, organisasi mahasiswa, dan konselor kampus. Bab 3 yaitu rencana aksi. Bab ini berisi tentang rencana aksi atau action plan yang bersifat operasional dan dapat langsung diterapkan. Merancang beberapa kegiatan utama melalui dari kampanye Mental Health Week di media sosial yang berisi edukasi melalui video, informasi grafis, dan testimoni. Selain itu, mengadakan workshop kesehatan mental dengan tema-tema yang relevan seperti manajemen stres, teknik mindfulness, dan pengelolaan waktu. Dan juga menghadirkan counseling corner, yaitu layanan konseling keliling yang ditetapkan di titik-titik strategi kampus untuk memudahkan mahasiswa berkonsultasi. Kemudian ada podcast Kampus Sehat Mental yang menghadirkan cerita inspiratif mahasiswa dan tips praktis dari profesional. Di sini juga mengembangkan program mentor sebaya, yaitu pelatihan relawan mahasiswa untuk menjadi pendamping non-klinis bagi teman-temannya. Pelaksanaan program dirancang selama 3 bulan dengan pembagian tahap
persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua ini disusun agar kegiatan berjalan teratur dan mencapai sasaran yang diinginkan. Bab 4 yaitu monitoring dan evaluasi. Pada bab ini saya merancang rencana monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif. Tujuan monitoring adalah mengawasi proses pelaksanaan kegiatan seperti jumlah konten yang diposting, peserta workshop, dan jumlah mahasiswa yang mengakses layanan konten. Indikator keberhasilan ini mencakup peningkatan interaksi di media sosial, tingginya kehadiran peserta workshop, serta naiknya jumlah mahasiswa yang mencari bantuan konseling. Untuk evaluasi, saya menggunakan beberapa metode yaitu survei per-tes dan post-tes untuk melihat peningkatan pengetahuan, wawancara singkat, analisis, dan media sosial dan laporan naratif. Dengan evaluasi ini bisa mengetahui apa saja yang berhasil, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana program ini bisa dilanjutkan di masa depan. Sebagai penutup, program Kampus Sehat Mental ini dirancang bukan hanya sebagai kegiatan sementara, tetapi sebagai gerakan yang ingin membangun budaya kampus yang lebih sehat dan humanis. Saya harap melalui rangkaian kegiatan edukasi, kampanye, konseling, dan kolaborasi berbagai pihak, mahasiswa dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan tidak merasa malu untuk mencari pertolongan, dan mampu membangun kesinambungan antara tuntutan akademik dan kehidupan pribadi. Semoga program ini dapat memberikan kontribusi lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.